amanah ini juga sudah menjadi kodrating jagat ramaling pandito jangkaning dewa. Tapi tetap saya sampaikan, karena sampaikan yang hak walau pahit sekalipun. Sekali lagi, cairnya dana amanah, cairnya harta amanah ini atau bisa digunakannya harta amanah ini adalah tapi ulo salam mulya atur bagya wis Hong wilahing jati nukuni hajat-hajat telul kunusantara tapi uluk salam mulia. Saya kemarin ada beberapa tamu ketika saya itu dalang ya, malam minggu pas hari Sumpah Pemuda. Ada beberapa yang bertanya ke saya, kenapa kok dana amanah dan harta amanah saya itu ya Mas Picis Rojo Brono kang dumunung sak jroning guwa, baik guwa Barong, guwa Selo Mangleng, gua dan sebagainya gitu. Ada gua yang di Jogja itu, di Bantul itu gua Selarong yang pertapaannya Pangeran Diponegoro dan sebagainya. Ada gua Langse, ada apa, mengapa harta amanah dan dana amanah kok nggak cair-cair. Nah, saya akan menyampaikan bukan warta kota tapi warta dari kegaiban yang telah tersetujui oleh para titah langit. Para titah langit yang termaksud ya bagi orang yang mengenali kegaiban tentu tahu gitu loh. Titah langit itu ada apa si A si B, nggak di situ yang nggak ada paikem, nggak ada apa, nggak ada, sudah sukmanya sukma diluwih dan sukma sejati para arwah atau ruh leluhur yang terpilih yang pada rapat di titah langit dan lalu turun dan sebagainya. Tentunya itu ya orang-orang tertentu lah. Saya akan menyampaikan bahwa sesungguhnya harta amanah dan dana amanah itu ada apa tidak. Saya meyakini ada, saya boleh yakin ya, saya meyakini bahwasanya itu ada. Namun saya perlu akan memberikan rambu-rambu yang saya terima dari kegaiban menurut keyakinan saya. Ya contoh, mengapa kok ada yang namanya penemuan candi-candi sumur tua dan sebagainya, itu kan sering terjadi, ya kan? Lalu Makjil Guduk nggak tahu-taunya Porong Sidoarjo, sebelum terjadi itu bumi Porong, desa itu sudah dinamakan Porong, ya kan? Sebelum itu ditanggul, desa itu sudah dinamakan Tanggul Angin. Sebelum ditinggalkan oleh penghuninya, desa itu dinamakan Reno. Reno itu ya harus rela, Kenongo artinya kenangan. Harus rela hanya punya kenangan di desa Reno Kenongo. Lah ini kan leluhur kita waskito ya. Kemarin waktu saya dalang saya sempat menyampaikan bahwasanya pangkat kepandian yang tersetujui oleh leluhur dan titah langit menurut Jawa adalah manusia yang waskito. Artinya leluhur kita waskito bahwasanya desa itu dinamakan desa Porong karena kelak akan porong. Cuma kita nggak tanggap. Desa itu dinamakan Tanggulangin karena akan ditanggul. Desa itu dinamakan Reno Kenongo karena akan menjadi kenangan. Lah ini sebuah hal yang perlu kita pahami ya, pahami tentunya dengan kecerdasan spiritual, bukan kecerdasan intelektual. Perjalanan hidup yang secara terus-menerus melakukan meditasi-meditasi, mengerti dan paham persis antara adanya gaib sejati dan gaib ebek-ebekan. Kalau gaib ebek-ebekan kan nanggap bebek saja 5 juta. Kalau di sini itu sudah tahu kegaiban ebek, ibaratnya kuda kepang, kepanjingan, ibaratnya ketak lutung dan sebagainya, yang nanti bisu-bisuan dan sebagainya, lah itu murah. Namun kalau kegaiban yang sejati dan kegaiban yang bukan sejati, tentunya kegaiban sejati inilah yang patut kita anut. Artinya kita ikuti bahwasanya kegaiban sejati itu merupakan sukma sejati yang ada pada diri tiap-tiap manusia. Dan saya sering menyampaikan bahwasanya sukma itu sifatnya moh nglarani, moh dilarani, alu wong dilarani timbang nglarani, leuwih apik wis dilarani yang paling bagus masih memberikan bebunga atau hadiah kalau istilah sekarang. Lah saya akan menyampaikan bahwasanya keterkaitannya dengan dana amanah
dan harta amanah ini wis cukup, ya cukup artinya jangan kita itu masih merencanakan untuk katanya cair hari besok atau cair 1 bulan lagi atau menunggu tanda tangan dan sebagainya atau nanti perlu sesaji ini dan sebagainya lah. Ini tentunya banyak penonton yang ikut-ikut seperti itu ya, banyak yang saya akan menyampaikan cukuplah dulu kita berhenti. Mengapa? Saya itu akan menyampaikan bahwasanya inti penyampaian saya kali ini, sekali lagi inti penyampaian saya kali ini adalah cairnya dana amanah, cairnya harta amanah ini atau bisa digunakannya harta amanah ini adalah akan memakan korban. Sekali lagi, cairnya dana amanah, harta amanah ini adalah akan memakan korban. Lah, kali ini saya taruhlah membuat penyampaian yang cukup mengerikan, tapi tetap saya sampaikan karena dasarnya saya adalah sampaikan yang hak walau pahit sekalipun. Saya menyampaikan yang hak bahwasanya seyogianya berhenti dulu. Dana amanah yang kaitannya dana amanah dan harta amanah ini berhenti dulu. Karena apa? Akan babare sastro jendro hayuningrat pangruating diu itu nanti setelah terbabar baru bisa terwujudkan, baru bisa terrealisasikan. Lah ini menurut kacamata batin saya. Kalau yang lain monggo saja, mungkin wah ini sudah saya menguasai sastro jendro dan nanti niscaya akan cair 1 minggu lagi, ini hanya kurang dana ibaratnya untuk operasional saja, BOP, biaya operasional intinya BOP dan sebagainya, ini monggo saja. Namun saya memberikan penyampaian kali ini adalah seyogianya disudahi dulu mengenai cerita harta amanah dan dana amanah, karena saya meyakini bahwasanya dana amanah cairnya, harta amanah cairnya akan memakan korban, dengan kata lain perlu tumbal. Ya, perlu tumbal. Lah, manakala nanti tetap menyerang dan manakala nanti tetap memaksakan yang saya maksud, niscaya mbok kalau sudah merasa ibaratnya Digdaya Sekti Mondro Guno, punjuling ngapapak, tinatak mendat jinorometer kalau kata Pak Dalang itu ya monggo saja. Namun menurut saya sudahi dulu mengenai perembugan atau rembugane dana amanah dan harta amanah, karena niscaya dana amanah akan cair, harta amanah juga akan terrealisasikan, namun perlu tumbal. Lah, inilah yang dikatakan kaitannya dengan harta amanah perlu tumbal ini terkait dengan zaman saringan sing gede mrobol sing cilik ora itu dan sebagainya nanti akan dilalui. Niscaya munculnya dana amanah ini kaitannya justru dengan baro-baro. Lah, sungguh sangat mengerikan. Mau tidak mau saya telah menyampaikan kelak bumi Nusantara niscaya, bukan memastikan, kata niscaya perlu ditandaskan ya, bisa terjadi bisa tidak ya, niscaya akan terjadi alang-alang mulu geni. Lah sekarang kan bleduk sudah mulu geni, bleduk di Jakarta membuat polusi dan sebagainya, sampai dengan kerja di rumah saja dan sebagainya, walk in home atau apa itu kalau bahasa Inggrisnya, walk in home dan sebagainya, ini kan kasus nyata. Lah, bagi orang yang mencerca saya mungkin atau tergesa-gesa sesuai makanannya sarimi dan sebagainya, makanan instan, ya monggo saja. Namun sekarang kasus nyatanya kemarau sudah cukup panjang dan niscaya sudah bleduk wulu geni, nggak usah bumi wulu geni lah. Kalau bleduk itu ya debu sudah berbulu geni. Karena apa? Ya niscaya itu debu itu kan debu polusi, debu dan sebagainya yang debu kotor lah taruhlah, berbulu geni, yang mau tidak mau akan berdampak kepada kesehatan, yang mau tidak mau secara disadari atau tidak berdampak kepada ketentraman hidup masyarakat, yang mana sekarang para pejabat-pejabatnya atau para yang punya duit sedang memikirkan kemenangan di tahun 2024, tidak memikirkan ini semua. Lah, padahal kalau diserahkan ke saya mungkin ya, dikatakan saya mungkin bisa memberikan solusi yang
efektif dan efisien mungkin ya. Kalau nanti diserahkan betul dengan dan sebagainya dengan persyaratan apa, mungkin saya terima untuk persyaratan dan sebagainya, nanti malah nuntut kan bisa saja lah. Mungkin manakala disolusikan dengan saya mungkin akan terjadi yang tidak demikian. Namun ya monggo saja, karena ini juga sudah menjadi kodrating jagat ramaling pandito jangkaning dewa. Sekali lagi, kodrating jagat ramaling pandito jangkaning dewa, yang kaitannya adalah kelak kebobule mati setro. Artinya orang yang paham, orang yang ngerti, orang yang tahu itu orang lipangan. Tapi yang pandai ceramah kesana kemari pakai IO, ini ya taruhlah bertumpuk-tumpuk harta sampai mobil Ferrari ada banyak gitu lah. Kalau saya taruhlah, kalau saya mobil Alphard saja satu itu ya harga 2,5 miliar mungkin, kesana kemari sampai bempernya itu copot. Kan nyata ya kan, sampai bempernya copot. Namun saya nggak iri lah. Ya monggo saja, yang jelas saya menyampaikan kali ini harta amanah dan dana amanah cukuplah ya, sudahi dulu dalam berembuk. Mengapa? Karena dana amanah dan harta amanah sesuai berita kegaiban yang terima dari Kanjeng Ibu Ratu Kidul dan dari Sang Pamong Nusantara atau Sang Hyang Ismoyo perlu memakan korban, atau dengan kata lain perlu tumbal yang cukup banyak. Saya rasa demikian. Terima kasih.